Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Sekarang masuk ke video. Semangka, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa semangka merupakan buah tropis dari keluarga Cucurbitaceae. Dikenal secara ilmiah dengan nama Citrullus lanatus. Buah ini memiliki ukuran besar, kulit luar berwarna hijau dengan pola garis-garis gelap, serta daging buah berwarna merah atau kuning yang sangat berair dan menyegarkan. Daging semangka mengandung biji berwarna hitam atau putih. Meskipun beberapa varietas modern telah dikembangkan tanpa biji. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa semangka dikonsumsi secara luas oleh masyarakat di berbagai belahan dunia, terutama di daerah tropis dan subtropis. Petani di banyak negara, termasuk Indonesia, Tiongkok, Amerika Serikat, India, dan negara-negara Afrika, membudidayakan semangka sebagai komoditas buah musiman yang bernilai ekonomi tinggi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa semangka umumnya ditanam pada awal musim kemarau atau musim panas. Karena tanaman ini membutuhkan sinar matahari penuh dan cuaca kering untuk tumbuh optimal. Masa panen biasanya berlangsung sekitar 70 hingga 90 hari setelah penanaman. Tergantung pada varietas dan kondisi lingkungan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa semangka tumbuh baik di daerah yang memiliki iklim hangat hingga panas, dengan tanah yang gembur, subur, dan memiliki drainase baik. Di Indonesia, semangka dapat dijumpai di berbagai daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan sebagian wilayah Sumatera. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa semangka digemari karena rasanya yang manis, teksturnya yang lembut, serta kandungan airnya yang tinggi sehingga sangat menyegarkan terutama saat cuaca panas. Semangka juga mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin A, vitamin C, likopen, serta antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Buah ini juga rendah kalori, sehingga cocok dikonsumsi sebagai camilan sehat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa semangka biasanya dikonsumsi langsung dalam bentuk potongan segar, dijadikan jus, smoothie, atau salad buah. Di beberapa tempat, kulit semangka dimanfaatkan dalam bentuk acar, sementara bijinya bisa dikeringkan dan dipanggang sebagai camilan. Semangka juga sering dijadikan elemen dekoratif dalam acara pesta atau sajian kuliner karena warna dan bentuknya yang menarik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa semangka merupakan salah satu buah tropis paling populer di dunia, karena perpaduan antara rasa manis, tekstur renyah, dan kandungan air yang sangat tinggi. Dalam sudut pandang botani, semangka berasal dari Afrika bagian selatan dan termasuk dalam keluarga Cucurbitaceae. Satu keluarga dengan mentimun, melon, dan labu. Tanaman ini merambat di tanah dan menghasilkan buah besar berbentuk bulat atau lonjong dengan kulit luar keras berwarna hijau, yang sering kali bergaris-garis. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari segi agronomi, semangka termasuk tanaman yang tumbuh cepat dan relatif mudah dibudidayakan di lahan terbuka dengan sinar matahari penuh dan tanah yang gembur serta memiliki drainase baik. Semangka sangat peka terhadap suhu dingin, sehingga cocok ditanam di wilayah beriklim hangat. Petani biasanya menanamnya selama musim kemarau karena kebutuhan air yang tinggi diimbangi dengan keharusan menghindari genangan. Varietas yang tersedia pun sangat beragam, mulai dari yang berbiji hingga yang tanpa biji, dari daging buah merah cerah hingga kuning keemasan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dalam perspektif gizi, semangka merupakan sumber hidrasi alami karena hampir 90% komposisinya terdiri dari air. Selain itu, buah ini mengandung vitamin C yang berperan dalam menjaga kekebalan tubuh, vitamin A yang penting bagi kesehatan mata,
serta antioksidan seperti likopen yang dikenal berpotensi mengurangi risiko penyakit jantung dan kanker tertentu. Kalori yang rendah juga menjadikan semangka ideal sebagai bagian dari pola makan sehat atau diet penurunan berat badan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari sudut pandang kuliner, semangka sangat serbaguna. Buah ini umumnya dikonsumsi segar, dijadikan jus, salad buah, sorbet, atau smoothie. Bahkan dalam beberapa budaya, semangka disajikan bersama keju atau makanan asin sebagai paduan rasa kontras yang unik. Selain itu, bagian kulit luar semangka dapat diolah menjadi acar atau dimasak sebagai sayuran di beberapa negara Asia dan Afrika. Biji semangka juga bisa dikeringkan dan dipanggang untuk dijadikan camilan bergizi tinggi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dalam aspek ekonomi, semangka menjadi salah satu komoditas hortikultura unggulan karena memiliki permintaan pasar yang stabil, terutama menjelang musim panas atau hari-hari besar. Di pasar domestik maupun internasional, semangka menjadi buah yang laris karena masa simpan yang cukup lama dan ukuran yang menarik bagi konsumen. Para petani juga sering memanfaatkan semangka sebagai tanaman tumpang sari dengan tanaman lain yang lebih lama panennya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari sisi budaya dan simbolisme, semangka sering diasosiasikan dengan kesegaran, musim panas, serta kebersamaan. Dalam beberapa kebudayaan timur seperti Jepang dan Tiongkok, semangka dianggap sebagai simbol keberuntungan dan sering dijadikan hidangan wajib dalam perayaan musim panas. Sementara di negara-negara barat, semangka identik dengan piknik, pesta kebun, dan kebersamaan keluarga. Dengan demikian, semangka tidak hanya memiliki nilai sebagai buah konsumsi segar, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem pertanian, ekonomi lokal, simbol budaya, dan pola hidup sehat. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Channel kami Bubi Bupel itu disingkatan dari pecinta binatang, pecinta buah-buahan, dan pencinta tanaman, yang mana kami akan menampilkan video secara umum tentang tanaman, tentang buah-buahan, tentang binatang, dan yang terkait dengan mereka. Kami percaya bahwa dengan menampilkan video tersebut bisa membuat kita mengetahui dan membuat kita mencintai alam, dimulai dari mengenal dan memahami setiap makhluk hidup di sekitar kita. Jika kita pencinta alam sejati atau baru memulai tertarik dengan dunia flora dan fauna, maka channel kami bisa Anda tonton. Jika Anda suka, silakan like. Jika Anda tidak suka, silakan dislike. Jika Anda suka, silakan sebarkan. Dan jangan lupa subscribe. Salam damai. Terima kasih mampir.